God sama God. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Drama dan intrik kembali akan terjadi di pulau yang sudah Topi Jerami singgahi kali ini. Akan ada banyak hal yang mereka lihat. Salah satunya adalah adanya perang perebutan tahta dari anak-anak Raja Elbaf, yang dimana raja mereka sudah tewas terbunuh oleh sang pangeran terkutuk Loki. Hairudin akan jadi salah satu karakter yang penting dalam perebutan tahta ini. Belum lagi skenario Luffy yang akan melepaskan rantai dari pangeran Loki yang akan menjadikan ini tambah runyam. Jangan lupa di akhir video nanti like dan share-nya ya jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Topi Jerami akhirnya menginjakan kakinya di pulau raksasa ini, dan kapten mereka sudah di depan dari seorang anak Raja Elbaf yang terpenjara di rantai karena kasus pembunuhan dari ayahnya. Konflik besar ini akan bermula di pertemuan dari Luffy dan juga Loki. Ini bisa saja akan melucu terjadinya Ragnarok. Luffy bisa memicu Ragnarok ini, perang apokaliptik dari mitologi Norse, hanya dengan membebaskan sang pangeran terkutuk Loki. Bagaimana jika Luffy mungkin tanpa sengaja bakal melepaskan Loki dari penjara rantai ini? Loki ini bukan sekedar karakter biasa, dia adalah pangeran dari Elbaf yang punya peran besar, dan kalau sampai dia bebas, bisa-bisa akan memicu adanya Ragnarok, peristiwa akhir dunia alam mitologi Norse yang tentu isinya adalah kehancuran total. Di mitologi Norse sendiri, Loki dikenal sebagai pengkhianat yang menyebabkan banyak sekali kekacauan, dan ketika dia dibebaskan, Ragnarok dimulai menghancurkan segalanya termasuk pohon kehidupan Yggdrasil. Di dunia One Piece, hal ini punya paralel yang keren. Pohon Yggdrasil di Elbaf mungkin bakal terbakar. Ini menandakan awal kehancuran era yang sudah ada. Jadi mungkinkah ada skenario dengan Luffy yang terkenal sebagai pembebas dan pejuang kebebasan? Mungkin tidak sadar kalau tindakannya malah akan memicu malapetaka. Niat hati ingin menolong, malah yang ada akan menimbulkan malapetaka yang super besar. Luffy akan melepaskan Loki yang selama ini terjebak di dalam penjara rantai. Setelah Loki ini bebas, dia mungkin akan menghancurkan Elbaf dan memulai Ragnarok ini. Di Elbaf, bisa jadi kebebasan Loki ini bakal memulai siklus kehancuran seperti yang ada pada mitologi Norse-nya, dengan Yggdrasil terbakar dan Elbaf pun seketika akan hancur. Nah, bukan cuma itu, Luffy dan kru bajak laut Topi Jerami yang lainnya mungkin harus menghadapi Loki dan juga monster-monster raksasa seperti Jormungandr, ular besar yang menghancurkan dunia di Ragnarok. Ada lagi salah satu hal yang menarik, Luffy sebagai Sun God-nya yang asli dengan Loki sebagai false Sun God atau Sun God yang palsu. Di dalam mitologi Norse, setelah kehancuran dari Ragnarok ini, dunia baru pun terlahir dan matahari digantikan oleh matahari yang baru. Nah, di One Piece, mungkin saja setelah Ragnarok terjadi, Luffy bakal muncul sebagai sosok Sun God yang sesungguhnya menggantikan peran dari Loki. Ini bukan cuma soal pertempuran antara dua karakter kuat ini, tapi juga tentang makna lebih jauh di antara kehancuran dan juga kebangkitan, terang dan gelap, kebebasan dan kekacauan. Jadi bisa dibilang ya, kalau Ragnarok benar terjadi, ini akan menjadi titik balik besar buat Luffy dan dunia One Piece ke depannya. Jadi apakah hal ini nanti bisa akan menjadi kenyataan di chapter mendatang? Ini mungkin saja terjadi karena tema besar dalam One Piece tentang kebebasan, pengorbanan dan juga siklus kehidupan yang terus berulang. Setiap kali ada kehancuran, selalu saja ada peluang untuk lahirnya era baru, dan Luffy sebagai karakter yang selalu mendobrak aturan lama, mungkin tanpa sadar akan memicu perubahan besar yang tidak cuma menghancurkan, tapi juga membuka jalan untuk dunianya yang baru. Lagi pula, One Piece selalu penuh dengan simbolisme dan mitologi yang kaya, jadi tidak menutup kemungkinan bagi Oda Sensei memasukkan unsur-unsur di mitologi Norse ini sebagai bagian dari cerita yang lebih besar ke depannya. Yup, dan jika teori ini benar, bisa saja Luffy akan membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan membebaskan Loki sang pangeran terkutuk dan memulai adanya Ragnarok. Ngomong-ngomong soal Hairudin, dari kita semua tentu kaget kan ada raksasa yang menceritakan bagaimana seharusnya bukan Dory dan juga Brogy yang menjemput Topi Jerami menuju ke Elbaf, melainkan harusnya adalah Hairudin yang punya tugas tersebut. Selain dia merupakan aliansi dari armada besar bajak laut Topi Jerami, Hairudin juga adalah salah satu raksasa Elbaf yang masih belum kita ketahui statusnya di sana. Mengejutkan
menyebutkannya dia adalah anak dari Raja Harald, yang artinya secara perumpamaan tentu dia adalah kakak laki-laki dari Loki, seperti ada hubungan darah dari mereka berdua di sini. Ini masih belum menutup kemungkinan bahwa Raja Elbaf ini punya banyak istri dan bisa saja akan ada lebih banyak anak lagi yang kita lihat yang dimiliki oleh raja ini. Poin pentingnya di sini terkonfirmasi bahwa Hairudin ini adalah anak raja, entah itu memang anak kandung ataupun anak tiri. Jadi dia tentu adalah sosok yang berstatus sama dengan Loki saat ini. Kemungkinan besar antara Hairudin dan juga Loki ini atau malah anak-anak raja yang lainnya ini juga sedang terjadi perebutan tahta kosong di Elbaf. Jadi setelah pembunuhan ayah mereka, ini pun membuat kondisi yang terjadi di Pulau Elbaf ini benar-benar sangat kacau dan mempunyai masalah besar seperti yang dikatakan oleh raksasa pada kru bajak laut tepi jerami. Jadi oleh karena itulah Hairudin tidak bisa menjemput bosnya yakni Luffy, membawanya menuju ke Elbaf karena memang ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus dia selesaikan dulu di pulau tersebut, dan ini pasti berhubungan dengan perebutan tahta kosong pasca meninggalnya raja mereka. Kita flashback lagi pada chapter 714, di mana kita melihat ada berbagai kontestan di pelosok dunia berkumpul menjadi satu di tempat Colosseum Dressrosa untuk berjuang satu sama yang lainnya menjadi pemenang dari perhelatan akbar tersebut. Satu-satunya yang para kontestan ini perebutkan tentu saja adalah buah iblis dengan kemampuan yang luar biasa, yakni Mera-Mera-Nomi, buah iblis Logia yang dimana memungkinkan kita untuk berubah menjadi elemen api itu sendiri. Nah, di salah satu kontestan inilah kita menemukan bahwa Hairudin yang juga berambisi untuk mendapatkan hadiah ini. Ada momen sendiri di mana dia mengatakan bahwa dia akan mengambil buah merah-merah untuk dirinya sendiri untuk menjadi raja atas para raksasa Elbaf. Dari kita para pembaca tentu tidak berekspektasi dengan apapun perkataan dari Hairudin pada waktu itu, dan mungkin ini hanyalah sebatas bualan ataupun pernyataan sampingan saja. Namun saat kita menemukan bahwa fakta yang menyebut Hairudin adalah anak dari seorang raja Elbaf, konteks masalah ini pun semakin terang benderang. Tujuan dia untuk bertarung di Colosseum tersebut tentu saja mendapatkan buah iblis merah-merah demi bertarung memperebutkan tahta kosong pasca ayahnya meninggal, yang dimana dia akan mengeluarkan buah iblis Logia api ini dengan melawan pangeran Loki. Jadi inilah tujuan dia sebenarnya datang memburu hadiah tersebut. Sekarang kalian bayangkan saja bagaimana seorang raksasa yang memiliki kemampuan Logia api yang ada di tubuhnya. Yuk, itu bisa saja menghancurkan seluruh pulau Dressrosa dalam satu kali teknik Fire Fist atau pukulan api. Menariknya nama Hairudin tertulis dalam huruf Kanna yang jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab ternyata namanya adalah Khair al-Din. Hal ini membawa kita pada sumber inspirasi Oda atas nama tersebut, di mana ia mengambilnya dari pelaut muslim Khairal al-Din Barbaros. Ini juga dikenal sebagai Karl Reis atau Khairuddin Pasha, adalah salah satu komandan angkatan laut yang paling terkenal dalam sejarah negara tersebut. Tidak seperti banyak raksasa Elbaf, Hairudin tampaknya tidak memiliki rasa bangga yang sama yang menjadi ciri Elbaf sebagai ras yang lebih kuat, karena ia bersedia menjadi bawahan Luffy untuk mendapatkan imbalan, dan kesetiaan padanya berasal dari penghargaannya terhadap Luffy, bantuan yang ditunjukkan Luffy padanya pada saat di Dressrosa. Ini juga mungkin tidak relate dengan apa yang menjadi pola pikir dari beberapa raksasa yang tinggal di Elbaf. Contohnya saja seperti Navigator Road yang baru saja kita ketahui dia menolak ras disetarakan dengan ras manusia yang menurutnya itu merupakan ras yang lemah, tidak seperti ras raksasa yang superior. Perlu kalian tahu bahwa pengetahuan tentang bajak laut prajurit raksasa selalu menarik di One Piece. Raksasa hidup lebih lama daripada manusia, yang berarti bahwa pengetahuan mereka sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Jadi pasti tentu ada banyak drama yang terlibat di Elbaf dengan konflik dan juga pola pikir mereka sendiri-sendiri. Karena diketahui Elbaf ini memiliki 9 dunianya tersendiri. Kita juga masih belum tahu bahwa ayah Loki yang dibunuh ini memang merupakan raja dari segala raja yang ada di Elbaf, ataukah ini hanya semacam raja yang ada di satu dunia yakni Asgard. Uniknya Raja Harald di Elbaf ini kemungkinan besar terinspirasi dari Raja Viking yang terkenal, Harald Hardrada, yang dikenal sebagai Harald Sigurdsson. Harald ini diasingkan pada tahun-tahun awalnya yang bertempur sebagai komandan garda Varangian untuk kekaisaran Bizantium. Bajak laut prajurit raksasa termasuk bajak laut yang paling terkuat dalam dunia One Piece. Dikatakan bahkan mereka bisa untuk menantang seorang Yonko. Seperti yang dikatakan oleh Big Mom bahwa ras raksasa adalah ras terkuat di penjuru dunia yang jika mereka bersekutu dengannya, dia akan dapat hal utama yakni penambahan dan peningkatan kekuatan dari krunya.
Jadi bagaimana menurut kalian dengan skenario Luffy yang akan melepaskan Loki begitu saja dengan perburuan tahta besar-besaran yang akan terjadi di Pulau Elbaf yang akan melibatkan Hyrule, dan tentu saja peluang untuk munculnya armada besar bajak laut topi jerami yang sangat terbuka lebar dengan konflik yang terbuka ini. Silahkan yang punya pendapat lain tuliskan di kolom komentar ya, kita berdiskusi terkait hal ini. Jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini, dan jangan lupa jempolnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.